Kita siapapun kita, santri, dosen, pejabat, ini tujuan utama hidup kita itu ini. Coba terjemahkan. Rabbana Tuhan kami, ya. Terus atina, berilah kami apa? Hasanah di dunia, kebaikan di hasanatan coba Rabbana atina di dunia hasanah, dan di akhirat pun kebaikan. Terus waqina adzabannar, jauhkanlah, hindarkanlah kami dari siksa. Nah, pertanyaannya ini, berilah apa arti hasanah itu? Kebaikan, coba apa arti kebaikan itu? Dalam bahasa banyak kebaikan itu. Ada hasanah kebaikan, ada apa tadi? Khair, ya khair kebaikan juga. Apalagi? Coba al-amru bil ma'ruf, ya, wan nahyu 'anil ma'ruf itu kebaikan juga. Nah, tiga aja dulu, tiga. Satu hasanah, dua khair, tiga ma'ruf. Nah, itu kebaikan semua itu. Nah, sekarang hasanah, kebaikan, baik berupa perkataan maupun tindakan perbuatan, yaitu yang mengandung arti keindahan, keindahan. Perkataan hasanah, coba, yaitu tutur kata yang menyenangkan, indah. Kalau ngomong diatur, ya. Oh, ini bicara dengan Pak RW begini. Tapi bicara dengan anak-anak kita tadi lain lagi. Yang tadi kan, ayo anak-anak sini. Ya. Masa kau PRT begitu banget? Enggak. Apa? Bicara di depan guru, ada apa? Disesuaikan situasi, kondisi, menyenangkan, tidak pernah menyinggung perasaan. Ini apa nih? Ini hasanah, perasaan. Nah, jadi kalau kita doa nggak usah minta rezeki uang banyak, nggak usah. Ini aja hasanah itu. Apa? Ya. Kalau kita bicara hasanah, itu harta nanti menjadi kita itu ikut. Coba Pak Ashar nih, ya, dia bikin proposal. Oh, bagus, menyenangkan, cocok dengan undang-undang, cocok dengan situasi. Wah, itu datang itu proposal disetujui. Kalau soal uang itu datang, ya, itu hasanah dalam kebaikan. Sekarang hasanah perbuatan apa? Ya segala macam kebaikan, tapi kebaikan yang menyenangkan. Coba ada dalam pidato pun itu harus apa? Menyenangkan. Coba apa tadi? Wal mau'izati hasanah. Sebelumnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati, tidak khair, wal mau'izati hasanah. Coba banyak para guru kita, para kiai itu yang menarik, ya. Kata dulu kan kita punya guru Pak MZ, kalau bicara itu menarik, nggak pernah ngantuk. Semua bahas. Kenapa? Hasanah dia bahas. Itu tuh perkataan hasanah. Nah, ya, itu hasanah. Nah, ini juga ini. Tadi kita apa? Nah, ini juga para masyayikh kita ini
memperjuangkan punya tempat walaupun segini tapi sangat bernilai. Nah ini kan itu apa? Mulai dari Mas Zuki ya, oh itu Hasanah. Kenapa? Menarik, bernilai tinggi ekonominya ini itu Hasanah gitu. Ya, nah itu Hasanah gitu. Ya. Nah ini. Ya. Nah kemudian Khoir, apa khoirnya? Khoir itu lebih bersifat isi apa jual beli yang halal seperti itu. Khoir juga apa nih? Membangun rumah ya. Tuh, ya Pak RW memimpin apa kegiatan kerja bakti di lingkungan kita apa tuh? Tuh khoir itu. Karena begitu menyenangkan ya. Wah katanya kan kemarin udah sibuk saya. Nah itu kan bisa mengandung itu. Tapi kalau Hasanah enggak. Selalu menyenangkan. Nah itu. Tapi tetap prinsip kebaikan memang. Lawannya apa? Keburukan. Nah, ya, keburukan, kebaikan, tapi prinsipnya dasarnya agama itu, agama. Nah itu, ya, nah, tuh, iya. Kalau ma'ruf itu kebaikan umum, dibenarkan, dianggap baik oleh akal. Mau akal muslim, mau akal muslim, sama itu prinsip akal itu kan berpikir universal. Juga dibenarkan oleh hukum syariat. Nah itu, syariat apa saja? Ya kalau di Indonesia kan syariatnya kan undang-undang. Nah itu tuh, jadi ada khair, ada ma'ruf, ada apa tadi? Hasanah. Hasanah ini di dunia juga kita mudah-mudahan juga mendapat hasanah di siapa? Di akhirat. Ya, di akhirat. Ini mahal ini. Ini kalau tidak dikasih oleh Tuhan, kita nggak akan bisa memperoleh itu. Bagaimana supaya dikasih oleh Tuhan? Saya kita taat kepada perintah Allah dan seterusnya. Nah, bisa bayangkan nggak bagaimana hasanah di akhirat? Apa? Kan ada itu hasanah di akhirat itu di samping kita masuk apa? Surga, juga di surga itu dekat dengan para nabi, para wali. Ya ayat Tuhan nafsul irji'i ila rabbiki katanya. Diundang itu mendapat undangan. Oh dia kan? Oh Tuhan senang ke kita apalagi kita senang. Itu berapa lagi? Rode temarja wadkhuli fi ibadito. Ayo masuk ke sini, kumpul di surga, berdekatan dengan para hamba-hamba Allah, hamba aku, kan begitu. Nah ini namanya hasanah di akhirat. Jadi begitu masuk akhirat, begitu masuk surga langsung, maka tidak ada masuk neraka dulu, tidak langsung. Maka didoakan apa? Waqina adzabannar. Jadi kita meninggal masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat, langsung kemana? Ke surganya Allah tanpa melalui karantina neraka enggak. Kan ada beberapa macam ya. Masuk surga langsung, ada masuk surga lewat disepuh dulu di akhirat di surga neraka ini. Yang kita doakan itu tadi hasanah fil akhirat. Nah, lalu pertanyaannya ya bagaimana
kita bisa memperoleh hasanah di akhirat? Oh, tentu modalnya hasanah di dunia. Ya. Nah, coba kita kaitkan dengan gebyar masyayikh ini. Coba, kira-kira apa itu amal-amal ya yang bisa memperoleh hasanah di akhirat, termasuk dari dunia? Apa? Ada hadis Nabi itu apa? Idza mata ibnu Adam terus in qata amaluhu. Jadi kalau ibnu Adam meninggal, ya termasuk masyayikh kita yang meninggal ya. Jadi saya jangan dulu ya. Nah itu, ya. Maka in qata amaluhu apa tuh? Amalnya terputus, nggak bisa beramal lagi. Nggak bagaimana beramal? Orangnya sudah nggak punya jiwa untuk taruh, bahkan badannya juga diusung jadi tanah di kuburan. Ilamin salasin, kecuali 3. Apa tuh? 1 sedekah jariyah. Apa tuh? Sedekah yang mengalir. Apa arti sedekah? Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, mau uang tadi, mau bangunan, mau tanah, kepada orang lain. Tapi syarat apa? Litaqarrub ilallah. Itu syaratnya, memberi sesuatu kepada orang lain, tapi dengan syarat apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada ikhlas. Bukan begini, ya, nyumbang sesuatu tapi untuk menarik suara banyak di masyarakat supaya jadi anggota DPR. Nah itu bukan sedekah, bukan. Atau menarik, ya, entah 1.000, 2.000, ya. Tapi untuk apa? Supaya saya ada ongkos naik angkot, itu kan beri juga, tapi bukan takarub, bukan untuk apa? Untuk bisa kita sampai dari Kampung Hutan ke Ciputat 5.000 tuh. Nah, itu juga bukan sedekah. Kenapa? Karena tidak murni. Ikhlas itu murni, tidak murni 100% karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya. Nah ini alhamdulillah ya, kita bersyukur para masyayikh ini ya, itu bisa mengumpulkan yang sifatnya fisik, bangunan, tanah, mulai dari Pak Zuki itu ikhlas ya. Pada Pak Zuki itu ya, masih perlu tanah ini, tapi demi Allah Subhanahu Wa Taala maka dia wakafkan. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi apa? Menjadi modal untuk dapat hasanah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Bapak Ibu. Iya. Iya. Tuh. Ya. Nah, kemudian yang namanya apa tadi? Sedekah itu ke siapa itu? Ke siapa? Ke siapa? Sedekah apakah saya mentang-mentang saya jadi apa? Direktur utama Hidayat Raya? Nah, ada aturannya. Coba apa ya aturannya itu? Apa? Nah, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, Muhammad, mereka bertanya kepadamu, apa yang bisa kamu nafkahkan? Oh, apa? Apa? Ma'anfaqtu min khairin. Apa yang kamu infakkan berupa kebaikan? Apa? Lil walidaini wal aqrabina wal yatamah wal misal. Nah itu. Jadi kalau Anda punya kelebihan harta, ingin sedekah, maka urutannya begitu. 1 kepada siapa?
ke orang tua dulu. Tapi orang tua yang memerlukan, kalau orang tua mampu nggak usah. Ya, ke orang tua yang memerlukan. Tuh. Wal akrobin, kedua apa? Kerabat dekat. Kerabat dekat. Nah, kita punya paman, kita punya ponakan, perlu banget dibantu, baik bantu apa? Harta, bantu apa pikir. Nah itu dulu. Tapi kalau akrobinnya ini mampu, nggak usah. Beralih ke yang ketiga, siapa ketiga? Wal yatama. Nah ini ketiga ke nenek yatim itu. Tapi sudah ya, anak yatim. Berapa lagi? Wal setelah anak yatim kepada orang-orang yang miskin. Nah, itu kriteria miskin itu macam-macamnya. Di sini banyak yang miskin, tapi apakah miskin dalam dibantu enggak? Dan seterusnya. Iya. Terus Pak. Wabni sabil. Apa ibni sabil itu? Anak jalan. Istilahnya apa? Anak artinya apa? Seseorang yang dalam perjalanan, ada perjalanan yang baik, perjalanan baik, katakanlah mau pesantren, mau pulang kampung, karena telah pesantren atau apa, tapi dia kurang apa? Kurang ongkos. Nah, itu artiannya begitu. Bisa juga secara pemahaman yang lebih apa situasional. Oh, itu kepada anak-anak santri, ya, kepada anak pelajar, kepada mahasiswa, orang yang mencari ilmu, dan sebagainya itu tuh. Ya, jadi Anda ini mas santri bisa itu dikasih, tapi urutannya paling akhir. Udah akhir, ya, iya. Kalau kebagian, ya. Nah ini nih, ya. Ini apa tadi? Terus apa lagi? Ilmin yuntafa'u kedua ilmu. Tapi ini berarti sebenarnya ilmu ini juga merupakan itu apa atap kosalahan. Jadi termasuk dalam sedekah juga yang jariah itu yang relatif apa lestari mengalir itu apa? Ilmu juga. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Saat itu punya nakirah tuh. Ilmu apa saja. Yuntafa'u bihi. Yang gimana? Ilmu apa saja? Ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu politik, ya, ilmu hukum, dan seterusnya, ilmu bangunan. Kan ilmu itu pada hakikatnya bermanfaat, hakikatnya. Nah kemudian nanti ilmu itu juga, ya ada yang manfaat, ada yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya kalau sudah dikontekskan dengan siapa pelakunya. Jadi ilmu itu kalau masih netral itu bermanfaat, ilmu apapun. Tapi yang dimasukkan di sini adalah ilmu apapun yang dimanfaatkan orang. Ya, ada ilmu yang punya ilmu main komputer, ya, dipakai biku, dipakai garong apa tuh? Bukan orang. Nah itu kan, itu ya. Ilmu ada untuk itu, untuk ngambil uang di bank orang. Itu kan ilmu juga itu cuma dimanfaatkan. Tuh, ilmu yang mengerti soal ini. Jadi kedua adalah termasuk sedekah yang jariah juga dalam bentuk ilmu yang dimanfaatkan. Nih, coba Pak Azhar nih, berapa orang yang santrinya?
ya, sedikit banyaknya mengajarkan ilmu, terserah ilmu apa saja, ilmu agama. Nah itu dijamin apa kelestariannya itu. Ya kan? Coba berilmu, pulang ke kampung nanti punya guru, punya murid lagi. Oh, itu sampai hari kiamat itu. Lihat kelestariannya, kan? Ya, gitu ya. Nah, ini, ya. Terus apa lagi? Awaladin, khususnya juga, gitu. Ya, yang kelestarian ini, kalau dia diberkahi anak, nah anak yang apa? Yang soleh, waladin, ya kamu lahu yang merupakan. Nah, ini bisa juga ini anak-anak para masai ini, anak akademis, bukan anak nasab. Nah, maka silahkan berdoa, ya. Dan kita yakin bahwa doa berupa apa? Baca salawat, baca ayat Al-Quran, rame-rame sampai tamat. Coba hadiahkan 40 ribu. Oh, nyampe asal ditujukan alamatnya ke siapa. Ibarat surat kan begitu. Kalau surat dilayangkan nggak ada alamatnya, nggak nyampe ke mana-mana. Tapi di alamat, bacaan kita ini untuk muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada para masai dan seterusnya. Nah, lengkap nih, 3 nih lengkap. Nah, mudah-mudahan juga dengan terpenuhinya hasanah 3 ini saja, pada banyak lagi, maka nanti insya Allah kita memperoleh hasanah di akhirat juga. Ya, mudah-mudahan ya berat. Nah, itulah ya, sekali lagi bahwa acara kita ini luar biasa. Ya. Tadi kan kata Pak RW, ini luar biasa besarnya, besar sekali. Walaupun memang secara fisik karena situasinya udah sempit sepertinya itu, kita tidak bisa berkembang dari segi fisik, tapi dari segi pemikiran, ya, dari segi apa, insya Allah ya, yang makin besar, terutama dibimbing, diketuai oleh Pak Hasanuddin Latif. Namanya juga udah Latif ini. Apa arti Latif itu? Apa? Halus, lembut, halus. Tahu nggak? Dalam ilmu kimia apa? Setiap sesuatu yang lebih halus itu tenaganya besar itu. Coba yang namanya laser itu kan sinar, itu sinar. Saking halusnya, maka dia bisa nembus ini nembus kaca, nembus apa nih? Nembus tembok ini. Nih, saya punya dulu Pak Dede itu punya waktu di dalam produk Pak Dede produk ditembak aja tembus keluar itu batunya. Oleh apa itu? Sinar. Karena begitu latifnya. Ya, alhamdulillah ya kita ini ya termasuk orang-orang yang betul-betul kapah ini dalam menapaki hidup, sehingga paling tidak 3 ini kita bisa. Ada Tuhan menginformasikan, ada ayat itu. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian ini semuanya disunati. Ya, kami kata Tuhan mewariskan kitab, maksudnya mewariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih, maksudnya adalah umat Muhammad. Siapa umat Muhammad itu? Umat sahabat, tabi'in, kata Sari, termasuk kita juga sampai hari kiamat ini termasuk umat Muhammad. Nah, nanti katanya dalam menyikapi isi Quran ini
itu manusia kata Tuhan bisa ada 3 golongan. Apa? Nah, apa tadi? Faminhum zalimun li nafsi. Pertama adalah mereka yang zalim kepada dirinya. Apa itu zalim itu? Tidak kasihan kepada dirinya. Penyahin kan? Diri seorang. Ya. Ada nggak orang yang tidak sayang pada dirinya? Ada. Bunuh diri atau korupsi. Ya. Kan dibakar, dibuih. Ya, dibuih. Dan diri apa? Kehormatannya hilang. Nah, dia mah nggak sayang kepada diri. Artinya dalam faktor itu adalah satu, mereka yang suka baca Quran juga, tapi nggak pernah mengamalkan apa pesan Al-Quran itu. Kata Quran kan harus sedekah. Ini malah sebaliknya, bukan sedekah. Uang orang diambil. Nah, kata tadi kan seharusnya ajarnya apa? Kalau bicara harus rapi, harus menyenangkan, jangan menyakiti orang, menyinggung perasaan orang. Ini malah jadi humazah gitu. Mengadu-ngadu, menghasut orang, sehingga masyarakat jadi nggak aman. Nah, itu. Kedua apa? Wamin muktasib. Apa muktasib itu? Moderat. Bukan demokrat ya. Pertengahan. Suka baca Quran. Nah, cuman kadang-kadang apa? Oh, kadang taat. Oh, ini iya dilakukan. Tapi karena ada godaan kiri kanan, lupa, sehingga berani untuk melanggar perintah Al-Quran. Nah, ini pertengahan orang ini. Ketiga apa? Wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Ketiga adalah orang yang ketika dalam konteks khairat hasanah tadi dia paling dulu. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, ini masa kita ini kan, ya. Oh, ini perlu ada pendidikan. Oh, dia paling dulu. Pak Mansur tuh dia paling dulu. Ya, dulu. Waktu itu saya kata Pak Mansur, apa? Saya karena apa cita-cita? Nah, saya tanya, Pak Mansur apa cita-cita? Saya pengen jadi kiai. Tuh, lu apa-apa nggak pengen jadi kiai. Kalau saya emang nggak mau jadi kiai saja. Apa? Mau bantu kiai. Ya. Nah, itu paling dulu. Ada siapa Pak? Siapa? Yang dengan itu kan? Yang punya? Bukan. Yang Pak Sofyan. Haji Sofyan. Oh, ini nih. Ini perlu dibayar ini. Biar saya duluan. Oh, itu. Saya sekian juta. Dia duluan tuh. Kalau saya mah, saya kan belum punya uang lebih aja. Saya padahal sama katanya nanti aja saya mah. Maksudnya duluan itu ngomongnya. Saat itu beliau. Nah, 3 itu, ya. Nah, apa? Tapi bi'idznillah, semua itu atas izin Allah. Bukan berarti begini. Saya mau tafsirkan itu kan karena Allah itu atas izin Allah. Bukan begitu maksudnya. Saya apa? Tuhan memberikan informasi. Nanti ada 3 kelompok ini. Ada yang gawin, ada yang mutasi, ada yang sabiqun. Kamu pilih. Kan aku berikan kamu akal untuk memikirkannya. Ya, aku berikan wala kuota, diberikan haul dan kuat. Pilih mana? Nah, hadapi nanti. Aku akan beri juga setan ya untuk mengimbangi. Ayo mana? Kuat mana? Nah itu.
Nah jadi mudah-mudahan ya kalau untuk para masyayikh itu dan keluarganya yang mendukung itu kita yakin mereka itu akan sabikun berhoyat sehingga nanti di akhirat juga dapat bil akhirati hasanah tanpa melalui neraka dulu langsung. Amin ya rabbal. Nah tinggal kita ini penerus kita. Nah kita juga ya mudah-mudahan kita bisa apa kalau punya rezeki yang sifatnya harta ya kita bisa bagi-bagi ya. Kita doa kita bukan kita membunuh-bunuh uang bukan, tapi justru kita ingin hasanah. Ya siapa tahu kita juga ya uang, tapi uang yang hasanah tadi. Kemudian kita juga termasuk orang yang apa? Tadi punya ilmu ya, sedikit banyaknya Anda nanti di sini nanti pulang kampung, sebarkan ilmu yang Anda kuasai demi partisipasi dengan Pak RW yang di sana, dengan Pak kepala desanya di sana. Di sini kan di Minang kepala desa ya. Ada. Pak Lurah, kau nggak hadir? Jangan tanya begitu. Nanyanya begini, kok kenapa? Apa yang Anda sudah sumbangkan untuk Pak Lurah? Nah itu, ya. Ya kalau kita nggak pernah nyumbang apa-apa ke Pak Lurah, kadang-kadang kan wajar saja itu, Pak. Ya nanti juga ya kita diberi kekuatan juga ya, dengan segala keterbatasan kita karena kita ini kan di samping di sini juga punya tugas masing-masing. Nah bisa kita juga lebih daripada sekedar area RW nanti ya. Kan ketiga tadi apa? Walad soleh. Anda juga nanti berkeluarga, punya keturunan, ya kan sering kita doa apa? Rabbana hablana min azwajina terus qurrata